Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, mempengaruhi perilaku konsumen itu tentang bagaimana individu, kelompok, organisasi, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Dan ada 3 contoh faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang ke-1, faktor budaya merupakan pengaruh yang sangat penting terhadap perilaku pembelian konsumen. Yang kedua, faktor sosial. Selain faktor budaya, faktor sosial seperti keluarga, kelompok, serta peran dan status sosial juga dapat mempengaruhi perilaku pembelian. Dan yang ketiga, faktor pribadi adalah tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, dan keadaan ekonomi, serta gaya hidup dan nilai-nilai. Karena banyak dari ini memiliki dampak langsungnya terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya itu ada motivasi adalah kita semua mempunyai banyak kebutuhan pada waktu, dan suatu kebutuhan menjadi suatu motif ketika kebutuhan itu dimunculkan hingga mencapai suatu kecukupan tingkat intensitas yang mendorong kita untuk bertindak. Selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu manfaat dan tujuan. Manfaatnya membantu bisnis dalam mengidentifikasi peluang, membantu dalam proses perancangan produk dan strategi marketing yang tepat, dan tujuannya memenuhi dan melayani kebutuhan dan keinginan konsumen sasaran. Ada 2 wujud konsumen, yaitu pertama, personal consumer. Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunanya sendiri. Seperti contohnya, kita sedang membeli barang dengan harga sekian dan harga pun naik dan harga pun juga bisa turun dan ditawarkan kepada konsumen tersebut. Kedua itu organizational consumer. Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut. Dan selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen atau Kotler. Itu dibagi menjadi 4. Pertama, kebudayaan. Kebudayaan itu dibagi 3, kultur, subkultur, kelas sosial, dan kedua itu sosial, kelompok acuan, keluarga, peran dan status. Dan personal itu berisi dari umur, siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Dan yang terakhir psikologis. Psikologis itu bisa disebut dengan motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, sikap, dan konsumen. Selanjutnya itu jenis perilaku keputusan pembelian. Perilaku pembelian kompleks atau kompleks buyer behavior. Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan konsumen yang tinggi dalam pembelian dan perbedaan yang dianggap signifikan antar merek. Kedua, perilaku pembelian pengurangan disonansi. Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan tinggi, hanya ada sedikit anggapan perbedaan antara merek. Dan ketiga, perilaku pembelian kebiasaan. Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen rendah dan anggapan perbedaan merek sedikit. Selanjutnya itu perilaku pembelian mencari keragaman. Perilaku pembelian konsumen yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen yang rendah tetapi dengan anggapan perbedaan merek yang signifikan. Selanjutnya itu peran pembelian. 5 peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian, yaitu pencetus. Pencetus itu yaitu orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli produk atau jasa. Kedua, pemberi pengaruh, yaitu orang yang sarannya atau pandangannya mempengaruhi keputusan. Pengambilan keputusan, yaitu orang yang mengambil keputusan mengenai setiap komponen keputusan pembelian, apakah pembeli tidak membeli, bagaimana cara membeli, dan di mana akan membeli. Bagaimana cara
Pembeli yaitu orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya, dan terakhir tuh pemakai yaitu seorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa tertentu. Baik, studi kasusnya itu menganalisis pasar mobil listrik. Nah, segmentasi pasar, identifikasi berbagai segmen pasar seperti konsumen sadar lingkungan, penggemar teknologi, penumpangan, perkotaan, dan lain. Analisis perilaku konsumen, memahami mengapa konsumen mengambil keputusan pembelian tertentu, lakukan survei wawancara, analisis data untuk menentukan faktor-faktor tersebut, harga, merek, dan strategi. Lingkungan, peraturan, pertimbangkan dampak peraturan inisiatif pemerintah terhadap pasar mobil listrik seperti subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, standar emisi, dan kebijakan yang promosikan sumber energi terbarukan. Demikian dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.